There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku. Seperti biasa masih seputar kegiatan ibu rumah tangga ya teman-teman. Nah kali ini tuh aku mau share kegiatan aku di dapur lagi. Semoga kalian gak bosan-bosan ya nontonin video aku di dapur terus. Nah ini tuh adalah subuh gitu ya teman-teman, subuh hari. Jadi aku tadi pas habis sholat subuh tuh langsung belanja gitu ya ke depan. Jadi di depan tuh ada jual sayur, tapi bukanya tuh subuh-subuh gitu ya. Jadi ini aku sempetin belanja harian ya teman-teman. Soalnya kemarin itu aku tuh nggak sempat belanja mingguan. Jadi ini tuh masih belanja harian aja dulu. That's all I wanna do. Belanjaan aku kali ini tuh nggak banyak, cuman belanja seperlunya aja. Jadi ini aku ada beli 4 butir tomat. Terus ini aku juga ada beli cabai. Cuman kalau untuk cabainya memang aku beli agak banyak karena harganya murah sih menurut aku ya. Tadi tuh harganya 8.000 seperempat. Jadi aku beli aja seperempat ya teman-teman. Ini sisa stok cabai aku yang minggu lalu tuh masih ada, cuman tinggal dikit. Jadi ini tuh lanjut aja mau aku salin dan aku pindahin ke tempat lain karena mau aku udah beli tisu lagi untuk stok yang baru gitu ya. Nah ini tips ya teman-teman agar cabai kita tuh awet dan tahan lama tuh. Untuk disimpan kalian boleh simpan pakai food container seperti ini. Terus kalian alasin sama koran, tisu atau kertas, pokoknya dialasin gitu ya. Biar dia tuh kayak nggak basah gitu ya teman-teman. Nah untuk kalian yang rajin lebih bagus lagi tuh cabenya dipetilin ya. Kalau dipetilin dia tuh lebih awet lagi. Cuman karena aku lagi mager jadi aku nggak petilin. Soalnya itu tuh 3 hari 4 hari bakalan habis ya cabenya. Nah ini tuh aku ada beli jengkol. Ini tuh bukan jengkol tua ya teman-teman. Ini tuh jengkol muda. Tadi aku beli 6.000, dapatnya tuh 2 on. Terus ini aku ada beli ikan teri kacang gitu ya, teri kacang belah. Itu nanti mau aku sayur gitu ya sama si jengkol. Maksudnya mau aku masak sama si jengkol. Hari ini tuh pengen banget masak jengkol teman-teman. Udah lama banget aku nggak masak jengkol. Bukan karena jengkol yang nggak ada ya teman-teman, tapi jengkol di sini tuh lagi mahal banget. Mungkin karena belum musim ya, jadi mahal banget. Seper onsnya itu hampir seper kilonya tuh hampir 90.000, ada yang 70.000. Kalau yang kayak biasa-biasa tuh 50.000 per kilonya. Itu udah dikupas kulit ya. Kalau yang nggak dikupas di sini nggak ada teman-teman. Kalau di kampung aku dulu ada, cuman kalau di Medan tuh nggak ada sih jual jengkol yang masih ada kulitnya. Nah di sini aku garcep aja langsung masak karena ini tuh udah masuk anak sekolah gitu ya. Jadi harus garcep banget, subuhan itu nggak bisa tidur lagi, harus langsung masak ya teman-teman. Nah ini dia tips dari aku sesuai dengan judul biar nggak keteteran di pagi hari. Nah biasanya pagi hari itu aku udah nggak cuci piring lagi, udah nggak sapu-sapu rumah lagi, udah nggak bersihin rumah, udah nggak pel rumah lagi. Aku fokus masak sama ngurusin anak mau pergi sekolah. Karena aku tuh udah ngerjain itu semua di malam hari. Kenapa nggak sore hari bun? Kalau sore hari itu anak-anak aku tuh masih beraktivitas teman-teman. Jadi walaupun aku rajin bersihin, itu tuh bakalan berantakan lagi. Tahu lah ya kalau punya anak kecil 3, jarak umurnya juga nggak terlalu jauh dan suka banget kreatif ya. Suka banget memberantakan rumah gitu ya, namanya aktif.
Ya, aku tuh jadi males banget bersihin rumah sore hari. Jadi biasanya aku bersihin rumah tuh pas anak-anak udah mau tidur gitu. Nah, jam 10 malam anak-anak tuh udah waktunya tidur, di situ baru aku bersihin rumah. Ini masih subuh ya, kalian bisa lihat ini tuh cuacanya masih gelap banget ya teman-teman. Sebenarnya aku belum pernah sih bikin video malam. Kemarin-kemarin udah pernah, cuman karena hasilnya jelek, aku hapus gitu ya. Cuman kali ini aku perhatiin hasilnya tuh nggak terlalu jelek, jadi aku posting aja ya. I hope that you are safe and that I will see you soon. Maklum ya teman-teman, HP aku kan udah tua banget ya. Jadi kalau untuk bikin video malam itu jelek banget untuk hasilnya. Makanya aku jarang banget bikin video malam. Seandainya aja sih kalau bisa gajian terus, pasti yang utama aku incar itu ya HP ya teman-teman. Soalnya kan memang HP itu diperlukan banget ya sama konten kreator. HP yang bisa pencahayaannya bagus dan fokus itu tuh memang impian sih. Mudah-mudahan suatu saat nanti aku bisa beli HP baru biar bisa bikin video malam, subuh atau kapanpun itu ya. Untuk pencahayaan lampu di rumah itu tuh aku udah pakai Hanok yang berapa watt ya, yang paling tinggi tuh wattnya. Waktu kemarin tuh aku beli lampunya tuh sekitar berapa ya, 90 ribuan kayaknya. Itu udah paling tinggi Hanoknya. Itu pencahayaan dapur aku ini sebenarnya udah terang banget ya teman-teman, cuman mungkin karena HP-nya itu yang buat jadi videonya tuh kurang bagus dan kurang menarik lagi. Ya semoga aja aku nanti bisa seperti teman-teman yang lain yang udah gajian, yang udah berpenghasilan. Cuman sih aku nggak terlalu berharap ya, karena kalau berharap-harap banget tuh bikin kecewa ya teman-teman. Jadi jalanin aja dan pakai dulu apa yang ada. Nah di sini tuh karena aku tuh udah nggak perlu cuci piring lagi, terus aku nggak perlu cuci baju lagi, nggak perlu ngepel-ngepel rumah lagi, nggak perlu beres-beresin dapur lagi karena kan udah aku beresin, jadi tinggal enak masak di pagi hari. Nah biasanya mood aku tuh berantakan kalau dapur aku tuh berantakan, rumah aku berantakan waktu aku bangun pagi. Tapi setelah aku terapkan bersihin rumah atau produktif di malam hari, rumahku tuh jadi lebih bersih dan mood aku juga jauh lebih bagus. Terus kayak pekerjaan itu nggak terlalu keteteran banget, banyak waktu luang dan waktu istirahat karena aku nggak menunda-nunda pekerjaan. Kalau semuanya aku kerjakan di pagi hari mungkin nggak akan selesai ya teman-teman. Mungkin selesai tapi selesainya tuh siang hari gitu ya. Makanya sekarang aku mengatur waktunya seperti mencuci baju tuh biasanya aku sore-sore gitu. Jadi aku tirisin. Nah, nanti besok paginya aku tinggal jemur. Kalau aku udah selesai masak, udah selesai ngantar anak sekolah, baru aku tinggal jemur. Nah, biasanya paling aku hanya beberes tipis-tipis aja sih, kayak rapiin sofa atau sapu-sapu rumah tipis-tipis. Sebenarnya itu udah disapu di malam hari, udah dipel. Cuman kadang pagi kan tergeser, berantakan gitu ya, anak udah bangun. Jadi paling hanya bersihin tipis-tipis. Kalau dulu mungkin kalian lihat video aku yang selalu share rumah berantakan terus baru aku rapiin. Kalau sekarang aku lebih nyamannya tuh rumah sudah rapi baru aku videoin. Entah kenapa ya teman-teman, rumah yang udah rapi itu lalu kita bikin video beraktivitas itu jauh lebih mood kita tuh nggak terlalu ngebosanin dan capek gitu ya. Terus kalau kita bikin videonya tuh dari awal kita bersihin rumah yang berantakan, untuk kualitas video dan cara mengeditnya juga susah gitu ya. Makanya sekarang aku tuh bikin video tuh kayak aku rapiin dulu, cuman aku rapiinnya tuh nggak terlalu rapi gitu ya. Pokoknya nampak nggak terlalu berantakan baru deh aku bikin video. Jadi kalau udah tinggal bersih-bersih dikit-dikit aja baru aku videoin. Kalau kalian samaan nggak sih sama aku, rumah tuh dirapiin dulu baru divideoin, atau rumah yang berantakan itu baru divideoin, atau bikin video pas lagi bersihinnya? Kalau aku enggak sekarang teman-teman, karena menurut aku kurang bagus sih. Soalnya aku tuh sekarang kayak lihat YouTube IRT luar negeri ya. Jadi YouTube IRT luar negeri tuh rumahnya kan bersih-bersih, rapi-rapi gitu ya. Jadi kalau dia tuh kayak mau beraktivitas di dapur atau beraktivitas di rumah, itu rumah udah rapi gitu. Paling mereka tuh kayak sapu-sapu tipis-tipis sambil hanya untuk buat konten aja.
Mungkin karena lihat mereka kayak gitu, jadi aku tuh ikut-ikutan gitu ya teman-teman. Karena menurut aku memang di saat rumah rapi, di saat rumah bersih itu lebih bagus sih bikin video daripada waktu rumah tuh berantakan. Jadi kita ngambil durasi videonya tuh nggak terlalu lama gitu ya. Kita tuh bisa ngambil durasinya tuh berpindah-pindah, terus kita lebih santai teman-teman. Coba deh kalian lakukan, bersihin dulu rumahnya, tapi jangan terlalu bersih, hanya sekedar aja biar agak kelihatan rapi aja di video. Terus nanti kalian bisa mengambil berapa angel dari setiap video kalian. Karena kalian nggak terburu-buru lagi untuk bersihinnya gitu kan. Kalau kita tuh ngambil video dari awal kita bersihin sampai akhir, video kita tuh jatuhnya tuh kayak ngebosenin gitu ya teman-teman. Maaf sebelumnya bukannya aku guruin, cuman sepengajaran aku dan sepengetahuan aku tuh seperti itu. Jadi kalau kalian ingin buat video, coba deh kalian buat video itu rumahnya udah bersih dulu. Jadi kalian hanya melakukan kegiatan yang tipis-tipis gitu ya. Jadi video tuh jauh lebih menarik. Nah ini dia menu aku hari ini teman-teman, ngoceh aku lain ya dari video. Sorry ya teman-teman karena aku nggak terlalu bisa menjelaskan isi video. Ini dia menu aku dan ini aku mau lihatin Mochi, dia tuh lagi sakit ya. Ini tuh, apa ya, Michan. Jadi dia tuh lagi, kayak nggak enak badan atau gimana ya, soalnya dia tuh dikasih makan nggak mau, terus, bawaannya tidur aja, rebahan aja gitu, aku khawatir juga sih. Karena itu aku, sambil beli makanan sama beli pasir, aku juga beli obat gitu ya untuk si Michan. Karena di sini kan toko kucing ya, makanan kucing, alat-alat kucing, jadi obatnya juga ada di sini, makanya aku beliin obat. Tadi udah aku kasih obat, terus dia tuh udah istirahat gitu. Selain, manusia, hewan juga pasti bisa sakit ya, pasti bisa nggak enak badan gitu. Mungkin aku lihat dia lemas tuh, nggak selera makan, mungkin dia memang lagi nggak enak badan. Oke deh teman-teman, tadi habis belanja makanan kucing, aku tadi ngurusin kucing dulu ya, soalnya lagi sakit tuh berasa kasihan gitu, kayak udah anak sendiri gitu ya, karena aku ngurusinnya tuh tulus banget gitu, nggak tahu kenapa jadi sayang banget sama si kucing itu. Nah, di sini tuh aku mau bersihin dulu untuk bagian ini. Kenapa aku bersihin sofa? Soalnya ini kemarin udah aku bersihin, tapi ini berantakan karena diloncat-loncatin sama anak aku. Terus memang ini sofa aku bersihinnya tiap menit ya. Soalnya kan kadang-kadang Michan, Momo-chan sama si Mama itu mamanya kucing ya. Dia tuh sering naik-naik gitu ya ke sofa ini. Jadi harus selalu rajin dikebas-kebas. Soalnya takutnya bulunya tuh nempel gitu ya, jadi harus rajin. Melihara kucing itu harus, bijak ya teman-teman, jangan hanya tahu ngasih makan aja gitu. Kita tuh harus bisa ngerawat dia dari mulai tempat dia pup, terus kayak, gizi dia yang harus dia makan, kebersihan bulu dia, itu tuh harus kita rawat ya, bukan hanya sekedar kasih dia makan doang gitu ya. Apalagi kucing-kucing aku kan nggak aku kurung. Kadang-kadang mereka kalau siang hari tuh pergi keluar main-main, terus nanti malam mereka pulang lagi. Jadi, pasti badannya tuh kotor, terus kayak bulunya tuh kotor. Jadi aku tuh harus merawat itu juga ya teman-teman, bukan hanya sekedar kasih makan. Rumah juga seperti itu, aku harus rawat karena, aku tuh nggak mau gitu ya rumahku jadi bau karena ada kucing, terus kayak bulu-bulu kucing itu berserak di rumah tuh aku nggak mau banget. Jadi aku tuh harus rajin banget bersihin rumah, perhatiin itu harus, menjadi kebiasaan lah. Jadi kalian tuh kalau mau rajin jangan, buat pekerjaan rumah itu sebagai kewajiban, tapi jadikanlah pekerjaan rumah itu sebagai kebiasaan gitu ya. Jadi kalau kebiasaan itu apa-apa tuh kita tuh nggak bisa gitu kalau nggak kita lakukan. Makanya kalau kita jadikan membersihkan rumah sebagai kebiasaan akan indah gitu ya teman-teman, dan kita mengerjakannya tuh dengan ikhlas dan tulus juga. Won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changed. Oke lanjut, di sini tuh aku mau bersihin meja. Nah ini taplak mejanya tuh aku lihat-lihat sih masih bersih ya, cuman agak basah aja. Itu tadi karena Bang Rais numpahin air gitu ya, jadi kena basah gitu. Cuman ini masih bagus gitu ya, belum kotor. Jadi ya udah di sini belum aku ganti. Lagian pun kalau mau aku ganti tuh taplaknya tetap kayak gini ya teman-teman. Karena aku tuh nggak ada beli taplak meja, jadi aku tuh hanya punya kain ini. Sebenarnya ini kemarin mau aku buat gorden gitu, cuman gagal gitu karena kurang.
hilang. Jadi aku nggak nemu lagi kain yang seperti ini. Jadi ya udah aku bikin jadi taplak meja aja. Nah di sini lanjut aku mau bersihin bagian ruangan TV. Ini mau aku sapu-sapu karena ini tuh kotor juga. Karena tadi anak aku tuh nonton TV terus makan juga di sini, makanya ini tuh aku mau bersihin. Nah kalian lagi apa nontonin video aku teman-teman? Pasti ada yang pengen tahu tips dari aku lagi ya. Nggak ada tips sih di sini, cuman aku cuman berbagi sedikit cara aku aja dalam aku mengatur waktu. Kenapa aku bisa upload video setiap hari, terus kenapa aku nggak keteteran, dan kenapa aku masih tetap bisa pelihara kucing, ngurusin rumah, itu dia tadi ya. Jadi aku tuh mengerjakan pekerjaan itu di malam hari, aku cicil. Jadi kayak menyapu rumah, membersihkan rumah, ngepel, nyuci piring, kayak nyuci baju tuh aku kerjakan di malam hari. Kalau nyuci baju biasanya tuh sore ya teman-teman, sekitar jam 4, jam 5. Kalau bersihin rumah tuh biasanya malam, cuci piring setelah anak tuh tidur ya baru bersihin rumah. Nah jadi paginya tuh aku tinggal kayak bikin sarapan sama ngurusin anak mau berangkat sekolah. Jadi tuh gak keteteran banget kan. Biasanya aku subuhan tuh jam 7 tuh udah siap semua, udah masak nasi, udah masak sayur, rumah juga sudah rapi, anak juga sudah diantar sekolah. Nah di situ kesempatan aku bikin video. Jadi aku bikin videonya tuh di jam anak aku masih di sekolah gitu ya. Aku sempetin untuk bikin video. Gitu sih cara aku teman-teman. Pasti kalian lebih tahu dan lebih paham untuk mengatur waktu, karena sebenarnya kalian itu jauh lebih jago daripada aku. Aku nih masih pemula teman-teman, masih belajar, masih cari-cari tips-tips lainnya. Cuman aku di sini sharing tips dari aku dan cara aku ya teman-teman. Semoga kalian bisa paham dan semoga bisa mengerti tentang apa yang aku sharingkan, tentang apa yang aku bahas, terus tentang apa yang aku ingin sampaikan ke kalian. Semoga kalian bisa mengerti. Nah untuk kalian yang lagi berjuang, semangat terus ya teman-teman. Aku yakin kalian pasti bisa, karena kalian adalah orang-orang yang hebat. Menurut aku orang yang sudah berani terjun di per-YouTubean itu adalah orang-orang yang hebat ya teman-teman. Oke deh teman-teman, sampai sini dulu ya video dari aku. Terima kasih banyak aku ucapkan untuk teman-teman yang udah setia nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video yang aku share ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di next video aku berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.